Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 8 dari 81 sampai dengan 89. Selamat pagi, kita berjumpa pertama kali dalam suasana pembelajaran jarak jauh sehubungan dengan adanya pandemi corona. Oleh karena itu, saya berharap kita tetap semangat meskipun tidak berjumpa langsung dalam pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri karena kita belum pernah bertatap muka sebelumnya, sehingga Anda perlu mengenal pada saya terlebih dahulu. Anak-anak semuanya, nama saya Budi Isprianto. Saya sudah lama bekerja di SMP Negeri 2 Rembang sejak tahun 83. Jadi sudah sangat lama. Alamat saya ada di Desa Kabungan Kidul, di sebelah barat Rumah Sakit RSUD Trasno Rembang. Jadi kalau dari sekolah dekat ya, kalau Anda ada di sekitar situ, silakan mampir dolan ke rumah Pak Budi supaya Anda bisa lebih mengenal dengan baik. Anak-anak, untuk kali pertama kita berjumpa ini nanti kita akan mempelajari bab 1. Namun saya harap kepada Anda semuanya, jagalah kesehatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas hidup dengan sebaik-baiknya. Jagalah kesehatan dengan cara sering-sering mencuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker kalau kita berkomunikasi dan juga menjaga jarak dalam pergaulan. Baiklah anak-anak, saya kira perkenalan kita cukup sekian dahulu. Dan kita segera langsung mempelajari PPKN bab yang pertama. Kita pelajari bab yang pertama dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Anak-anak, sering kita menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila. Untuk apa toh Pancasila itu? Sehingga perlu kita pelajari. Dan sejak kapan kata-kata Pancasila itu muncul? Kalau Anda menyimak pada buku paket bab pertama, pada halaman 3, maka kita akan menemukan kata-kata Pancasila Krama. Tulisan Pancasila Krama ini bisa ditemui pada buku karangan Darji Darmo Diharjo, yang mana di dalam buku tadi disebutkan bahwa pada zaman Mojopahit abad ke-14 terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Putantular, maka ada kata-kata Pancasila Krama. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila adalah sendi atau asas. Yang mana kata-kata Pancasila itu diartikan sebagai batu sendi yang 5. Diartikan sebagai batu sendi yang 5. Lalu apa saja
5 hal yang dijadikan sebagai batu sendi itu. Yang pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan. Jadi pada zaman Majapahit itu kekerasan itu sudah dilarang. Antar orang harus saling menghormati, antar orang harus saling bekerja sama dengan baik sehingga jauh dari kekerasan. Yang kuat tidak boleh melakukan kekerasan kepada yang lemah. Yang kedua, dilarang mencuri. Dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Ini kata-kata dengki biasanya dekat dengan kata-kata iri, sehingga menjadi kata iri dan dengki. Kalian tahu tidak perbedaan antara iri dan dengki? Iri itu perasaan ingin seperti orang yang lain, tetapi hanya berupa perasaan. Jadi di sini iri itu bisa berarti positif, bisa pula berarti negatif. Kalau yang diiri itu tentang keberhasilan seseorang, nah ini perlu. Tapi kalau iri dalam arti kata yang negatif, ini tidak boleh. Sedangkan dengki ini sudah berupa bentuk perbuatan. Jadi perkembangan dari iri yang semula hanya perasaan saja, lalu berubah menjadi perbuatan, tetapi perbuatan yang merugikan kepada orang yang diiri. Nah inilah yang namanya dengki. Maka dengki ini di zaman Majapahit pun juga sudah dilarang. Yang keempat, dilarang berbohong. Bohong. Bagaimanapun juga berbohong itu menjadikan manusia berpikir lebih rumit, menjadi tidak ada kepastian. Coba bayangkan misalnya Anda sedang bingung, lalu bertanya kepada orang, dan Anda pun tahu bahwa orang itu tidak bisa memberi kepastian jawaban, sebab dia kadang juga berbohong, kadang juga tidak, maka tentu Anda akan bingung jawaban mana yang akan Anda pakai sebagai dasar untuk mengambil sikap. Sebaliknya kalau orang itu jujur, semua permasalahan akan jelas, semua permasalahan akan segera selesai dengan baik. Maka di zaman Majapahit berbohong itu dilarang. Yang kelima, dilarang mabuk minuman keras. Jadi masalah mabuk itu zaman Majapahit sudah ada. Dan mengapa zaman Majapahit juga dilarang? Karena mabuk itu mesti akan melemahkan mental, mabuk itu akan melemahkan jiwa. Mabuk itu seseorang menjadi di luar kendali, yang mana di samping bisa merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita pun yang tidak hidup di zaman Majapahit juga harus menghindari mabuk minuman keras. Nah, itulah anak-anak istilah Pancasila pertama kali ditemukan pada zaman Majapahit.
Lalu Pancasila yang ada di Indonesia itu bagaimana? Istilah Pancasila di Indonesia ini pertama kali dimunculkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang mana Pancasila ini menurut Insinyur Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat dari isinya, maka tentu berbeda. Pancasila di zaman Majapahit, fungsinya, posisinya, peranannya tidak sama dengan Pancasila yang kita pakai di negara tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia. Lalu apa fungsi Pancasila itu? Apa fungsi Pancasila? Di dalam TAP MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000 tentang sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan, baik di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi jelas bahwa Pancasila ini mempunyai peran dan fungsi yang sangat luas. Untuk itu mari kita lebih jeli lagi, lebih dalam lagi untuk melihat apa saja fungsi dan peran Pancasila secara terperinci. Ada 7 fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa, maka Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri itu telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, maka bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hak yang memberikan corak yang khas pada bangsa Indonesia. Sebagai hal yang memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Jadi sebagai kepribadian yang membedakan kita dengan bangsa yang lain.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar. Kita tahu anak-anak bahwa hukum di Indonesia itu banyak, di antaranya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari pada bab tersendiri, yang mana semua aturan tadi tidak boleh menyimpang dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada aturan yang menyimpang dari Pancasila, maka aturan tadilah yang dikalahkan, aturan tadilah yang harus diubah dan harus dikembalikan berdasarkan kepada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu sebagai perjanjian luhur yang telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah badan yang namanya PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Karena memang waktu itu belum ada DPR, belum ada MPR. Tetapi melihat perannya, maka PPKI tadi mempunyai posisi yang kuat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Sebagai perjanjian luhur, maka harus kita jaga apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kita lepas dari penjajahan itu, sebetulnya di antara tujuan bangsa kita merdeka adalah mencapai kehidupan yang semakin adil dan makmur. Lebih adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila ini perlu kita laksanakan seutuhnya. Kita laksanakan secara sejujurnya.
Karena disitulah fungsi Pancasila menjadi satu-satunya asas. Maka di dalam suatu organisasi pun, misalnya organisasi masyarakat, organisasi kepartean, Pancasila ini menjadi asas di dalam pembentukan organisasi tersebut. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Maksudnya apa? Meskipun negara Indonesia ini bercita-cita mencapai kehidupan yang maju, kehidupan yang adil, kehidupan yang makmur, tetapi tetap tidak meninggalkan ciri-ciri khasnya, yaitu Pancasila. Nah, itulah anak-anak. Jadi fungsi dan peran Pancasila ternyata sangat besar. Fungsi dan peran Pancasila sangat besar, sangat banyak, sangat penting. Nah, sementara pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dulu, kita selesai. Dan untuk ini nanti supaya kita menghemat kuota, jadi sambil menghemat kuota, maka nanti kita matikan pembelajaran ini dan Anda saya persilakan mempelajari dulu dari buku yang ada, yang sudah kamu dapatkan dari perpustakaan. Jadi sambil kuotanya tidak berjalan, Anda buka-buka buku, dipelajari, dipahami, dan nanti setelah saya anggap cukup, maka akan saya kirimkan tugas untuk Anda. Saya kira cukup sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.